Ya, pemirsa Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik memaksimalkan potensi wisata daerah. Ya, dan untuk membahas topik itu bersama kita sudah hadir narasumber dari Kementerian Pariwisata, yaitu Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Wisata Nusantara, Ibu Esti Reko Astuti, dan Wakil Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA Jakarta, Jongki Adiasa. Namun sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan wisata alam tropis terbesar dan terluas. Keragaman dan keindahan pariwisatanya menjadi kekaguman dan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Akan tetapi jika dibandingkan dengan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke negara ASEAN lainnya, jumlah kunjungan wisatawan asing yang datang ke Indonesia masih di bawah Singapura, Thailand, dan Malaysia. Padahal potensi wisata alam Indonesia lebih besar dibandingkan negara-negara tersebut. Sangat disayangkan industri pariwisata di Indonesia masih belum optimal dibandingkan negara-negara lain. Padahal Indonesia memiliki daya tarik wisata sendiri. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisatawan khususnya mancanegara terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2013 sebanyak 8,32 juta pengunjung meningkat menjadi 9,44 juta pengunjung pada 2014. Dan ditargetkan tahun ini kembali meningkat menjadi 12 juta pengunjung. Melihat target itu, pemerintah Indonesia menaikkan anggaran pariwisata tahun 2015 dari 300 miliar menjadi 1,2 triliun rupiah. Pemerintah juga telah mempersiapkan berbagai upaya untuk menarik minat wisatawan asing ke Indonesia. Salah satunya adalah dengan menambah daftar negara bebas visa sebanyak 30 negara, hingga total menjadi 45 negara. Upaya pemerintah itu diharapkan bisa menarik tambahan devisa dari pelancong mancanegara. Berbagai kendala masih menghambat pengembangan potensi pariwisata kita, padahal banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata yang sangat bagus, namun belum terkelola dengan baik. Dalam survei Indonesia Attractiveness Index yang dilakukan Tempo dan Frontier, diketahui sejauh mana daya tarik suatu daerah bagi wisatawan. Survei itu dilakukan untuk penilaian terhadap kota kabupaten di Indonesia yang potensial terhadap perkembangan bisnis dan pariwisata. Hasil dari riset itu telah dibagikan kepada kota kabupaten di Indonesia yang bersandar pada penilaian indeks. Dari indeks itu, sejumlah daerah mendapat penghargaan atas potensi pariwisata wilayahnya. Wakil Presiden Yusuf Kala mengapresiasi penganugerahan tersebut dan memberi saran untuk pengelolaan pariwisata Indonesia ke depannya. JK mengatakan, dalam mengelola pariwisata di Indonesia perlu memakai kacamata asing. Artinya, pemerintah harus menyesuaikan diri dengan selera asing dalam pembangunan suatu tempat wisata agar bisa menarik wisatawan asing ke Indonesia. Ini temanya menarik sekali, mungkin untuk yang pemirsa juga ini menarik karena kita bicara soal jalan-jalan ya. Iya, Pak, ya? Sesuatu yang menyenangkan dilakukan nih ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya sekarang nih kita udah mau liburan sekolah kan khususnya nih, orang biasanya kalau pergi, kalau di Indonesia kemana sih? Ke Bali, ke Lombok. Ya. Padahal sebenarnya tadi ada Pulau Komodo, begitu ya. Ada juga yang ke Flores, betul, jadi Papua, banyak dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Tapi masalahnya kalau saya pikir-pikir kalau di Indonesia itu mahal loh paling. Iya, terutama kalau kita mau ke Indonesia Timur ya, biayanya besar, kemudian juga waktu perjalanan ditempuh juga jauh. Jadi akhirnya mereka larinya ke luar negeri, ke Thailand, ke Malaysia, ke Hong Kong. Nah, ini kan potensi wisatawan di Indonesia kan banyak sekali. Itu sudah ada Ibu Esti dan juga Pak Yongki. Ini banyak sekali, permintaan sudah ada begitu ya Bu ya. Tapi kemudian mungkin dari promosinya kurang, orang juga mindsetnya juga berpikir image di wisata di Indonesia itu mahal. Itu gimana Bu? Oke, jadi memang kalau kita ngobrol tadi kan disampaikan bahwa kita banyak sekali punya potensi. Jadi yang namanya potensi atau objek wisata kita itu kita bisa dalam tanda kutip ya Pak Yongki, kita bisa promosikan atau kita bisa tawarkan kalau memang mereka disampaikan sebagai daerah yang punya attraction ataupun punya potensi daerah, tapi mereka juga harus punya aksesibilitas yang memang memadai, kemudian amenitasnya, jadi kayak hotel, objek wisata itu harus 3A itu tadi. Jadi amenitas, aksesibilitas, sama attraction. Nah itu yang kita pasarkan atau kita promosikan baik ke mancanegara maupun ke Nusantara. Kalau mancanegara tadi Pak Wakil Presiden menyampaikan bahwa kita harus melihat dari kacamata mereka. Tapi kalau untuk Nusantara kita tentunya harus melihat untuk kepentingan travel di dalam negeri, untuk domestik. Dan tadi Mas Adi juga sampaikan, kita dari Sabang sampai Merauke
punya potensi yang luar biasa. Ngelirik ke kanan Yang destinasi, bermacam-macam. ke kiri destinasi, ke depan destinasi, begitu ya Pak Yongki ya? Luar biasa dan bervariasi. Tapi dari- kenapa kemudian kalau kita bicara wisata di Indonesia itu kalau kita misalnya terutama bicara dengan orang luar negeri, tapi dalam negeri juga ya, apa sih tujuan wisata kamu kalau misalnya ke Indonesia? Bali, Bali lagi. Lombok, yang lain-lain nggak pernah disebut tuh. Bagaimana tuh Bu? Tadi sudah disinggung, memang sebelum-sebelumnya kita memang promosinya masih kurang. Iya. Promosinya masih kurang dan kita mungkin bersyukur ya Pak Yongki bersama di saat ini komitmen dari pemerintah kabinet yang baru itu luar biasa. Jadi dengan Pak Menteri mendapat berupaya meyakinkan dan berhasil kita itu mendapat tambahan budget. Itu sebagai menunjukkan bagaimana komitmen pemerintah terhadap sektor pariwisata dan pemerintah juga menyampaikan Pak Presiden bahwa sektor pariwisata itu sebagai leading sektor. Oke, jadi leading sektor. Diharapkan nanti di 2020 nanti akan mengalahkan migas. Karena pasti sumber daya alamnya yang akan nah ini segala macam sudah mulai habis begitu ya. Kita ke Pak Yongki. Iya, Pak Yongki, betul nggak ini high cost kalau untuk bicara pariwisata di Indonesia? Bisa ya, bisa tidak. Karena pariwisata Indonesia bisa sangat murah, bisa sangat mahal dan dibeli orang. Hanya apakah destinasi tersebut booming atau tidak booming? Booming artinya buat orang Indonesia adalah membawa gengsi atau tidak. Ya. Orang banyak bicara Raja Empat, wah mahal. Orang kaya, orang Indonesia penasaran, mau lihat nggak masalah dia bayar. Tapi destinasi tertentu tidak dikunjungi karena mahal katanya. Padahal kita sangat memerlukan bantuan dari media. Ya. Contoh Pasar Tanah Abang, kita nggak promosi ya Bu ya. Tapi ramai terus ya Karena dia hari. ada di tengah-tengah Pak. Kita nggak promosi, ngangkut aja tapi kan disebut-sebut di koran, di sana banyak barang Karena murah. lokasinya dekat mungkin Iya, dengan kita ya. Jadi pasti tersebut juga. dekat untuk orang Jakarta. Tapi orang daerah datang loh ke Pasar Tanah Abang, beli apa? Beli kebaya dan lain Berarti sebagainya. ada attractiveness di situ ya, attraction di situ. Ada attraction, pasti ada di tempat kita. Hanya bisa nggak nih dimunculkan ke permukaan nih? Kan sekarang kan di media massa, di koran, ya saya nggak sebut namanya, ada destinasi dan sebagainya. Itu kita perlu bantuannya. Karena kerja kita berdua, artinya kerja pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata, kerja BPW dalam hal ini Asita, nggak ada gunanya kalau tidak ada dukungan dari masyarakat luas, dalam hal ini media massa. Oke, jadi kuncinya tadi 3A ya, ada amenitas, ada attraction, sama assessment. Itu Oke. satu destinasi yang layak kita pasarkan. Oke, kita belum memetakan sebetulnya permasalahannya apa sih sehingga selain image juga timbul di banyak masyarakat image-nya itu pariwisata itu mahal. Mungkin nanti dari industri bagaimana kita ingin lihat mappingnya begitu ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami.